Dan kita akan langsung tergabung bersama dengan Andi Eko Prasetyo yang merupakan jurnalis Transmedia. Selamat siang Andi. Andi, apa laporan yang bisa Anda sampaikan dari sana? Baik, mungkin bisa saya laporkan bahwa semenjak kemarin kedatangan korban Abu Dhabi di rumahnya lalu dimakamkan. Abu Dhabi merupakan korban kelima dari terbakarnya sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebelumnya korban yang lain yang hari pertama pada saat terbakar itu lansia yang bernama Tanak di usia 60 tahun, kemudian selang beberapa hari itu menyusul Sureni yang usianya 52 tahun serta Wasini. Mereka kebanyakan mengalami luka bakar karena pada saat itu ketiga orang ini sedang mencari limbah atau luapan dari sumur minyak. Dalam satu pekan kemudian, ibunya Yeti yang merupakan ibunya Abu Dhabi juga meninggal dunia, sempat mendapatkan perawatan intensif di Sarjito, juga mengalami luka bakar. Kemudian di hari ke-27, Abu Dhabi menyusul dan meninggal dunia, begitu. Sebenarnya lokasi dan posisi dari sumur minyak yang terbakar ini, jika kita kaitkan dengan posisi rumah warga misalnya. Posisinya itu sebagian sumur minyak itu ada beberapa ya sumur minyak yang berada di lokasinya itu tidak jauh dari pemukiman. Mungkin hanya ada 10 meter, bahkan ada yang 1 meter. Kemarin juga sempat ditutup oleh petugas pada saat terjadinya kebakaran, beberapa sumur yang memang letaknya dekat sekali dengan pemukiman. Ya, seperti yang kemarin juga saya sampaikan bahwa ada salah satu orang malah merelakan rumahnya dibongkar karena di dalamnya itu ada kandungan dari minyak, begitu. Artinya saat kronologi kejadian, bisa Anda jelaskan kembali, selain mereka yang memang sedang mencari sisa-sisa limbah, apakah ada juga rumah yang akhirnya terdampak dari kebakaran tersebut? Betul sekali, ada sekitar 3 rumah yang sekitar jaraknya mungkin 20 sampai 10 meter dari lokasi sumur terbakar itu ludes terbakar pada saat kejadian sumur minyak itu terbakar. Jadi karena dekat sekali lah jaraknya itu dengan pemukiman, antara sumur dengan pemukiman warga. Jadi pada saat kejadian itu pun sontak sejumlah warga pun berlarian untuk mencari perlindungan karena khawatir. Karena kan itu dari sumur minyak yang digali ini, di bawahnya itu ada aliran sungai. Jadi luapan minyak yang keluar dari sumur itu ke sungai dan akhirnya merembet itu api sampai ke bawah, begitu. Baik, walaupun kita tahu ya status tanggap darurat ini sudah dicabut pada 1 September lalu. Artinya saat ini kondisinya seperti apa, Andi? Apakah warga sudah kembali ke rumah mereka dan apakah ada penjagaan, pengawasan khusus terhadap sumur-sumur yang masih ada di lokasinya? Jadi pasca terjadinya kebakaran ini, semua sumur yang ada di Desa Gandu itu ditutup. Bahkan ada yang ditutup oleh warga sendiri karena khawatir nanti terjadi kebakaran. Saat ini warga sudah kembali pasca terjadinya kebakaran sekitar 2 pekan ini, 2 pekan, itu warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun pada saat ini tadi informasi yang saya dapat dari kepala desa bahwa dengan adanya penutupan sumur minyak ini, sebagian warga yang biasanya mencari penghasilan dari sebagai kuli atau sebagai pencari minyak limbah itu, kebanyakan sekarang mereka, kalau nggak salah itu tadi informasi dari Pak Kepala Desa bahwa ada sekitar 40 orang sekarang merantau karena tidak bisa mencari penghidupan lagi di Desa Gandu, begitu. Baik, artinya apakah ada tindakan khusus yang dilakukan, begitu pengenangan khusus yang dilakukan dari pihak pemerintah maupun dalam hal ini adalah Pertamina IP Cepu begitu, yang berlokasi di Kabupaten Blora terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini? Oh iya, memang betul sekali. Kemarin pada saat penanganan kebakaran ini, memang peran Pertamina EP Cepu ini memang sangat penting sekali untuk memadamkan api. Bahkan terakhir kemarin dalam hampir 2 pekan,
itu dilakukan pengecoran sehingga sumur kemarin yang terbakar itu ditutup secara permanen dengan memasukkan cairan semen ke dalam lubang sumur tersebut. Itu dilakukan oleh Pertamina EP bersama sejumlah subkon lainnya yang memang binaan dari Pertamina EP, begitu. Iya, Andi, artinya total korban akibat kebakaran yang terjadi pada sumur berapa hingga saat ini, termasuk diantaranya anak bernama Abu Dhabi? Untuk korban saat ini berjumlah 5 orang, termasuk Abu Dhabi yang terakhir meninggal dunia. Dan kebetulan sekali hanya waktu itu memang korban itu cuma ada 5. Dan tadi juga ada informasi dari kepala desa bahwa dari pihak desa pun berencana, baik dari pemerintah kabupaten, desa, dan investor, itu berencana memberikan tali asih kepada para korban, begitu. Apakah besarannya juga disebutkan? Untuk besaran sementara ini yang tadi saya dapat informasi bahwa dari pemerintah kabupaten sedang dirapatkan dan dari desa pun ada, tapi tidak disebutkan besarannya berapa untuk memberikan tali asih kepada para korban akibat sumur minyak ilegal ini yang terbakar. Begitu. Iya, terakhir mungkin karena ini merupakan satu sumur minyak ilegal, tentunya kita harapkan juga ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menertibkannya. Di sisi lain, apa kemudian harapan warga yang sempat disampaikan mungkin kepada Andi terkait kondisi yang terjadi di kampung mereka, bahkan hingga menelan 5 korban jiwa dan rumah yang harus terbakar? Harapannya warga sempat kemarin kita berbincang dengan sejumlah warga, ada yang merasa khawatir, namun sebagian juga ada yang merupakan menjadi lahan penghidupan mereka. Bahkan dalam satu hari termasuk ibu-ibu juga, ibu-ibu itu juga mencari memang sengaja untuk mendapatkan upah dengan jumlah ya antara 30.000 sampai 50.000. Sementara untuk kaum pria ini bisa menjadikan dalam sehari itu mendapatkan upah sekitar 100 sampai 150.000. Bahkan kemarin sempat kita berinteraksi dengan warga juga berharap sih bahwa sumur minyak yang ada di Desa Gandu ini untuk segera dilegalkan dan mungkin secara teknis maupun secara mekanismenya memang sesuai standar, mungkin agar tidak terjadi kembali kebakaran seperti yang terjadi pada saat awal Agustus kemarin, begitu. Baik, kebakaran yang terjadi pada awal Agustus tentunya sudah menelan 5 korban jiwa di Desa Gandu, di Blora, Jawa Tengah. Dan kita akan tunggu nanti update-nya seperti apa. Diharapkan dari pihak pemerintah juga bisa benar-benar memberikan aturan yang tepat ya. Karena banyak orang juga menyambung nyawa di sana. Terima kasih atas laporan Anda. Kemarin juga sempat Bupati menyampaikan akan segera mengkoordinasikan dengan Kementerian SDM untuk segera bisa warga ini mengeksplorasi sumur minyak tersebut, begitu. Baik, tentunya kita harapkan semua bisa berjalan sesuai aturan agar tidak ada lagi korban jiwa di sana. Terima kasih banyak atas laporan Anda yang sangat komprehensif. Sudah lengkap sekali kita mengetahui update kondisi terkini di Blora, Jawa Tengah. Terima kasih kepada jurnalis Transmedia Andi Eko Prasetyo. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Selamat siang.